Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Kandang Ento Gunung Pasar. Pada video kali ini kita akan mengikuti aktivitas seperti biasa, yaitu memberi makan. Ini pagi hari, agak siang, sekitar jam 7 lebih. Pada video ini kita akan ngasih makan. Ini pakan utama, sisa-sisa makanan saya campurkan dengan polar. Dengan takaran biasanya satu karung, atau bukan satu karung ya, satu wadah itu kalau beli di toko pakan ternak itu kan 5 kilo. Jadi udah kemasan 5 kiloan itu. Di sini 5 kilo itu 20.000 sampai 25.000, kadang-kadang segitu naik turunnya harga. Jadi polar 5 kilo itu bisa saya pakai untuk 2 kali ngasih makan. Dua hari, bukan 2 kali ya. Berarti kalau 2 hari itu saya kalau ngasih pakan itu kan pagi sore, artinya 4 kali pemberian pakan. Jadi 5 kilo itu bisa untuk 4 kali pemberian pakan dengan populasi sekitar 30 ekor. Ini yang di luar ini sekitar 30-an ekor. Itu biasa saya campur dengan sisa-sisa makanan yang biasa saya dapatkan dari warung-warung terdekat, seperti warung soto, warung nasi rames, ataupun warung nasi padang. Jadi bagi teman-teman, kuncinya itu kita tekun dan tidak malu. Biasa kita tanya-tanya ke warung untuk pertama kali ya kayak gitu. Nanti lama-lama terbiasa sendiri. Bahkan sekarang kalau saya ngambil itu biasanya udah disiapkan sama yang punya warung, udah dikasih ke dalam kresek dan saya tinggal mengambil saja. Kalau dulu pas awal-awal pertama kali itu ya saya nanya-nanya, "Pak, Bu, di sini ada sisa makanan, mungkin bisa saya pakai atau saya beli juga mau." Seperti itu awalnya, kayak gitu biasa. Lah itu lama-lama nanti ya udah kenal, udah saling udah akrab ya, itu ya udah enak kalau kayak gitu. Bahkan kadang pas saya belum sempat ngambil sampai di WA, "Mas, ini mau diambil kapan?" kayak gitu. Nasi sisanya banyak kayak gitu-gitu, itu biasanya udah di WA, kita saling tukar nomor WA. Nah itu berlaku juga di pedagang sayur. Misal kita mau mencari limbah sayur ya, kalau menurut saya bukan limbah. Jadi itu loh, biasanya kan kalau pedagang sayur kalau pagi-pagi itu kan memilih-milih sayuran, terutama kayak kubis kayak gitu disortir kan, kayak sawi, kayak macam-macam kayak itu kan disortir. Lah sortirannya yang sekiranya tidak layak dijual tapi belum busuk ya, belum blenyek, itu kan biasanya disisihkan. Nah itu yang kayak gitu itu yang kita ambil, kita minta. Jadi ya kalau menurut saya itu bukan limbah ya, soalnya belum dibuang ke tempat sampah. Kalau limbah, yang namanya limbah itu pasti udah dijual,
udah dibuang di tempat sampah biasanya udah agak bau karena bercampur dengan sampah yang lain, udah melenyek kayak gitu-gitu. Itu ya kita harus mencuci dulu. Tapi kalau kita minta di pedagang sayur yang pagi-pagi itu kan masih bersih sekali, masih kenceng, belum melenyek kayak gitu-gitu. Itu ya kalau bisa dapat kayak gitu ya bagus. Ya intinya kita itu kita itu tidak malu dan biasa aja. Kita tidak malu, kita tekun niatkan untuk cari pakan gitu aja, memanfaatkan sekitar. Itu ya lama-lama kita terbiasa kok. Yang namanya awal-awal itu ya biasa, saya agak canggung, agak malu gimana gitu. Tapi ya lama-lama malah enak. Kadang kita belum tanya aja malah ditawari yang di pedagang sayur itu, "Mas, kayak no sayuran nanti cipu." Nah itu udah dikasih ke plastik yang gede itu. Nah kita tinggal ngambil, udah enak. Namun kalau di tempat saya itu tidak bisa terlalu banyak dapatnya karena tidak ada atau jauh dari pasar induk. Biasanya saya nyari ya antara hari pasaran Paing dan juga Kliwon. Lah mungkin kalau di tempat teman-teman yang dekat pasar induk yang setiap hari buka atau setiap hari ada aktivitas jual beli dalam skala besar, yang artinya tiap hari pasti atau bisa dipastikan ada limbah sayur dan sebagainya, itu lebih enak. Udah bisa dipastikan ya stok racian pakan, sumber-sumbernya itu semakin mudah dicarinya. Intinya ya kembali lagi kepada diri kita sendiri kan, mau seperti apa gitu. Karena ya kalau mengandalkan pakan pabrikan terus itu ya, kalau peternak yang modal pas-pasan seperti saya ini ya dibilang eman ya emang eman gitu loh. Jadi terkadang tuh cuma atau nggak ada keuntungannya itu loh, tipis banget keuntungannya. Di sini saja saya itu menggunakan pakan pabrikan itu cuma paling dari menetas itu sampai 1 bulan, kadang 1 bulan lebih. Itu tergantung kondisi ya dan situasinya. Kondisi kondisi si endoknya ini kan kadang ada yang agak lama pertumbuhannya. Lah nanti kalau udah sekiranya 1 bulan lebih itu nanti saya mulai memindahkan atau istilahnya mulai turun kandang. Ya udah, pokoknya kalau udah turun kandang ya di sini pokoknya bahan pakannya itu ya pakan racikan semua, pakan alternatif semua. Komposisinya komposisinya ya terutama itu polar, begatul, dedak itu selalu ada dan dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain seperti di video-video yang sudah kita bagikan, entah menggunakan limbah sayur, nasi sisa, ataupun bahan-bahan alamiah seperti gedebok pisang, seperti daun pepaya, daun singkong dan sebagainya. Itu kan sebagai upaya agar semuanya ini berjalan dengan lancar. Nanti antara pemasukan, pengeluaran dan juga kesehatan si endok ini kan juga semua kita kontrol kayak gitu. Jadi endoknya sehat tetapi yang punyanya nggak sehat kantongnya, jadi kantong kering. Artinya memelihara dan juga hobi ya boleh sih, seneng-seneng boleh, tapi nek membawa kebangkrutan atau membawa minus itu ya sedih juga.
Makanya kalau kayak saya kayak gini tuh ya nggak bisa lepas dari yang namanya pakan rasian atau pakan alternatif kayak gitu. Oh iya, ini saya ngasih makan itu di luar ya, karena kondisi kandang masih berantakan. Ini baru pembenahan. Udah pernah saya spill di video sebelumnya, episode 26 itu yang masalah atau apa mengubah kandang itu loh. Nah ini kan belum selesai, jadi masih amburadul ketika video ini dibuat. Ini masih berantakan. Jadi ya sambil jalan kayak gini dijalanin aja. Jadi bagi teman-teman yang mau memelihara tapi belum punya kandang, udahlah pelihara dulu aja kandang seadanya. Nanti sambil jalan juga pelan-pelan bisa dibikin. Saya dulu juga kayak gitu. Saya cuma ada lahan sedikit, terus saya cuma pageri aja pakai bambu itu. Dulu belum ada atapnya, belum ada iup-iupnya, istilahnya umbaran tok, kandangnya belum ada. Nah pelan-pelan lama-lama punya kandang satu aja itu tumplek-blek di situ. Jadi besar kecil jadi satu di situ, semi umbaran. Yang repotnya itu kalau udah mulai bertelur dan menetas, yang kecil-kecilnya itu misal dari box mau turun kandang itu kan nek langsung dikasih jadi satu gitu ya repot ya. Nanti dinakali yang gede-gede ini, ditotoli sampai gundul itu yang udah itu loh, yang sepengalaman saya itu, sependek pengalaman saya itu. Nah ini kan yang ini di video ini yang kandang lawas nih kayak gini. Ini juga udah mulai pada lapuk karena ringnya cuma pakai bambu dan kena hujan itu mulai rusak. Nah itu seperti itu yang mau tak bikin itu kayak gitu. Jadi masih belum selesai, masih dalam tahap pembangunan. Intinya ya dijalanin aja pelan-pelan, tidak perlu terlalu nafsu. Yang namanya istilahnya itu memelihara nyawa itu ya tidak semua bisa kita kendalikan, harus ada campur tangan Tuhan, seperti itu istilahnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Wassalamualaikum.